Tapi kalau gue ngeliat Queen yang paling ikonik dia pakai baju kuning sih, nggak tahu kenapa. Pasti lu nggak Dia kebayang. anak UI. Bukan jas kuning ya. Tapi pas aku tuh selalu pas kayak gini yang kayak gitu. Karena kerap. Oh, kerap. Welcome back into Monologues by Continuum Live. Situ jangan buang sampah. Oh iya, maaf. Itu bukan sampah dong, buang belakang. Buang muka ya. Kan welcome back. Oh iya. Back Iya gua. iya, nih sini. Iya. Harusnya tadi gue bilang welcome back Maldini gitu. Maldini. Kan back. Oh iya benar, gue kira Maldini kan ini acara musik. Iya bener. Masuk. Gitu. Nah, ini kita udah berapa lama ya? Sekitar Terakhir udah- tuh yang kemarin berapa ya? itu loh apa 3 bulan 4 bulan puasa lalu lalu, ya? puasa lalu puasa tahun lalu terakhir Itu tuh. belum direncanain. Bahkan tuh belum kepikiran Iya, sama sekali ya. belum ada tren musik di situ. Musik. Jadi tuh musik tuh pas puasa tahun lalu baru ada musik. Musik kayak tensi gitu. Oh iya. Kita udah bahas tensi kan ya kemarin ya. Cocok kan kalau pas puasa denger tensi Iya. nggak cocok. Bayangin lagi puasa kan harusnya siapa yang cinta gitu ya. Ini atas bawah cantik. Waduh. Batal itu puasanya tuh. Iya sih, gue setuju. Nah, tapi gue ngelihat nih lu beda nih dari yang sebelum-sebelumnya. Kenapa nih? Kan sama aja gue. Kan pakaian gue sama aja kayaknya. Pakaiannya sama ya? Iya. Mungkin beda apa? ini ya. Oh ini benar. Ini Itu salah satu stage S gak? masuk stage X. Itu kan public image. Public image ya? Public image. Menurut gue public image itu menentukan kita kan, siapa kita, Benar. biar dikenal. Indonesia. Kan. Indonesia, betul. Bukan Siapa itu siapa itu? kita Indonesia. Iya itu harus Makanya- punya daya juang tinggi dong. ya. Makanya kan orang tuh kalau bisa artis atau musisi tuh pasti pengen banget tuh dia nyari ciri khas dia gitu. Iya Dengan- sih benar. Dengan cara stage act tadi. Tapi kalau lu nonton atau lu punya band favorit musisi apapun dan nonton konser manapun, lu melihat itu sebagai sesuatu yang kayak membuat lu pengen nonton itu nggak? Stage itu penting banget. jujur menurut gue iya lagi. Iya ya. Apalagi kalau misalkan lu artis baru ya, misalkan ke artis baru ya, mungkin atau ini penonton pasti setuju juga kayaknya. Kalau artis baru kan dia pasti harus kenalin dirinya kayak gimana ya biar gue bisa dikenang orang atau bilang Dikenang ya, ciri khas pahlawan. gua nih. Bukan Bukan dia, ya? abis itu gak dia mati gitu. Maksud gue dia berkenang biar dia tuh selain bisa nyanyi suaranya bagus, dia bisa juga punya gimmick-gimmick lucu di Gimmick panggung. iya, tapi kadang Gitu. gimmick tuh nggak gampang sih sebenarnya jujur. Maksudnya kayak kalau lu pengen punya karakter gitu as a musician gitu ya. Menurut gua kayak untuk menciptakan lo karakternya seperti ini itu rada sulit. Kecuali lu tuh jati diri lu seperti itu. Jadi Menurut gua. Jadi menurut tuh agak susah karena nggak semua orang punya jati diri yang unik gitu mas. Iya, mungkin ada yang benar-benar fokusin dia seperti itu manajemennya ya. Iya, Itu iya. banyak tuh yang udah terkenal kayak One Direction. Oh iya, punya bener sih dulu. punya ya dia beda lah sama Iya, real iya. life-nya dia tuh. Tapi itu dari manajemen. Jadi kayak Berarti menurut lu yang harus kreatif manajemen apa artisnya? artisnya namanya artis. Oh iya Art. bener juga. Is. Tapi kan biasanya yang manajemen belakang tuh ngelibatin juga loh kayak orang-orang. Benar. Makanya kan kalau lu Shaping 2019 gitu-gitu kan banyak band-band indie ya karena Iya sih, dia nggak benar. mau di Twin Nggak mau label. disetir ya, Iya maunya begitu. betul. Kalau gue sih emang ngerasa artis-artis dulu sih banyakan tuh yang punya stage act dan menurut gue mereka tuh emang punya karakter masing-masing gitu. Salah satunya siapa? Yang favorit lo? Menurut gue ya pasti yang orang-orang pada tahu ya Queen lah. Queen ya. Queen, lu lihat semua konser Queen bajunya pasti aneh-aneh. Tapi kalau gue ngeliat Queen yang paling ikonik dia pakai baju kuning sih. Gak tahu kenapa. Pasti lu Kuning deh. nggak kebayang. Dia anak UI. Bukan jas kuning ya. Ini dia tapi yang sering kayak gue ngeliat ngebayangin Freddie Mercury apa ya kuning gitu. Oh. Freddie Mercury-nya ya, sorry Iya, bukan iya. Queen-nya. Freddie Mercury. Gitu. Karena dia emang pengen tampil beda sih emang dari awal ya. Iya sih emang. Itu kalau nggak salah tuh setelah dia yang konser yang apa yang terkenal kan dia Live Aid. Live ya? Aid. Nah, Ya. itu kan peningkatan apa pembelian kaos dalam Renoma Hah? itu naik itu. Wow, Karena kaos iya. dalamnya Renoma itu. Iya, kalau di filmnya tuh ada salah satunya manajemen itu yang naikin yang kayak ini batasnya di sini. Soundnya dihorekin sama dia tau gak? Dihorekin. Iya ditutup lakban kertas tuh, Oh iya. mentok. Dimentokin. Makanya jadi dung katanya Jadi- itu kan di Inggris kedengeran sampai ini Cilacap. Tasik. Sampai Tasik jauh banget. Jauh banget. Enggak lah. Kalau selain Queen. Selain Tadi Queen. Selain Queen menurut lo. Kalau menurut gua ini mungkin udah dibahas juga nih sama episode sebelumnya ya. Gue suka banget sama Kiss kan. Oh iya Itu Kiss. Iya lagi, bener, gila. Kiss. Kiss tuh ada satu lagu judulnya God of Thunder. Thunder kalau nggak salah. Itu tuh si apa namanya
basisnya Gene Simmons itu benar-benar dia kayak bass solo dulu, main bass solo, terus dia ngeluarin dari mulutnya terus kayak gitu-gitu. Menurut lu Kiss, tapi emang gue setuju sih kalau Kiss karena Kiss dia ya? effort banget sih. Effort banget. Bener. Make up sendiri loh dia. Oh iya, make up sendiri kan? Iya. Itu dia nyium-nyiumin orang enggak? Kan dia Kiss. Oke, so enggak gitu ya. Enggak, tapi ini yang uniknya dari si ini ya, Iya. si Kiss. Fansnya sama kayak BTS. Sama-sama ARMY. Kiss ARMY. Oh namanya ARMY juga. Kalau BTS ARMY juga gitu Tapi kan. beda kan kalau yang BTS ARMY warna ungu. Iya, kalau itu ini putih. waduh digigit sih kayaknya sama Kiss ini serem banget Oh sih. iya, bener kan dan Iya, tapi sayangnya Apa? di tahun 80-an Kiss itu dia unmask semuanya. Lah ngapain dia bukan? Karena dia yaudah gue pengen ngubah karakter lagi. Tapi malah ini kan, malah maksudnya enggak jadi ya setenar kayak dulu ya udah kayak Ya udah biasa aja kan. gitu. Cuman Iya, si iya, Kiss bener. itu kebetulan dia tuh udah ganti di situ posisinya pas unmask sekalian dia ganti drummer sama ganti basisnya. Bukan basis, gitarisnya. Gitu dan kayak di situ dia sekalian rebranding as Kiss ini ya orangnya seperti ini gitu dengan unmasknya dia muka aslinya kan sebenarnya namanya kita nih ibaratnya Om Mobi tau nggak? Tahu ya. Lu tau mukanya kayak gimana? Enggak tahu kan. Nah kalau ini dia face reveal di tahun 80 setelah 10 tahunan dia manggung tuh. Mungkin Om Mobi belajar dari situ. Iya. Dia face reveal udah enggak laku lagi. Waduh, Udah kelihatan mukanya, udah kelihatan. Bener ya? Enggak misterius lagi Om Mobi. Bener sih, gue juga sampai sekarang masih kepo sih Om Mobi gimana ya mukanya. Kurang Lu- menurut gua face reveal Kurang gitu. ya? Kurang. Ya maksudnya Menurut gue yang natural aja gitu loh kalau stage act kayak Michael Jackson. Michael Jackson. Kenapa Menurut Michael gua- Jackson? Menurut gue karakternya emang begitu. Iya ya. Iya, dia kan kalau tampil tuh iya bener gitu bener sih. Iya. Tapi pas out tuh selalu pas kayak gini yang kayak gitu. Karena kram. Oh, keram. Iya. Kebanyakan nari ya dia. Iya. Kebanyakan nari. Bayangin lo susah lo itu jadi Michael Jackson dia- joget terus Dia tiap tuh saat. nyiapin koreografer sendiri tau. Setiap habis Oh iya? konser dia harus nyiapin koreografer sendiri. Wow. Gue tuh pernah nonton ini nonton dokumenternya kalau nggak salah. Dokumenternya tuh rilis sebenarnya tuh mau jadi konser gedenya paling gede dia tuh yang This Is Me. Yes. This is- Iya This is it. This is me lagu. Oh iya This benar. is me. Itu benar kata Great White ini kita. Showman. Great White Showman. Benar. Ya, This Is It. This is it. Itu kenapa jadi Great White Showman ya? This is me itu loh. Mungkin itu salah satu keunikan Michael Jackson buat This is it ya. Iya, This Is It itu sebenarnya kan mau jadi konser terbesar dia kan. Yap. Kalau nggak salah Indonesia tuh masuk. Iya, ke iya. Target dia. Soalnya itu Udah meninggal. udah tahun 2000 berapa ya? 2009. Iya, tapi Pas dia meninggal duluan ya. kan, meninggal duluan. Tapi ditayangin gue sempet nonton di bioskop itu. Kan lu suka Michael Jackson ya? Gue suka Michael Jackson. Itu pas dia udah meninggal apa belum? Kalau gue jujur pas meninggal gue ngefans sama gue Michael tuh Jackson. sempat pas dia mau meninggal. Innalillahi. Kok lu tahu? Ya karena kan gue dukungnya pas gue masih kecil waktu itu. Pas Oh, Michael iya. Jackson udah putih, udah Iya, gondrong. iya. Yang Iya. ini dia ada kasus lah pokoknya, kasus Iya, iya. yang dengan anak-anak lah ya, sempat Iya. viralan itu. Itu Biar gua pada tahu kayak tuh. Ya mau gitu kan maksud lo gitu kan. Iya. Tuh, Sempet. cuman akhirnya dia meninggal kan. Terus ya udah akhirnya film itu gue tonton dan keren sih, dia emang nyiapin bener-bener koreografer dari nol sih kalau Michael Jackson. Iya sih ya, dia aja dijulukin King of Pop ya, bukan nggak wajar, nggak wajar lah Wajar gitu. sih, ya, dia bener-bener, dijulukin itu karena emang menurut gue emang ikonik banget Michael Jackson. Soalnya lagunya nggak ada yang nggak lu tahu anjir, satu album tuh bisa 3-4 Iya, lagu, betul. 5 lagu lu tahu. Satu album tuh kayak bisa Billboard pada kan, saat bener-bener itulah ya Grammy tahun parah 90-an. Iya, gila keren banget gue sih. lagi Michael Jackson menurut gue paling stage act-nya paling oke menurut Tapi lu pernah nonton konser maksudnya ya di YouTube lah ya, YouTube. konsernya Michael Jackson yang paling lu suka? Super Bowl. Super Bowl. Gue suka pas dia Super Bowl, tapi gue lupa tahun berapa. Pokoknya dia pernah di Super Bowl itu keren banget. Yang ini loh ikonik dia yang muncul dari bawah terus lompat Oh iya yang Gitu yang- disorot dari atas Iya, ke bawah gitu ya. gitu loh, Wih. kayak Superman gitu. Wow. Keren, Iya itu keren iya. buat gua. Dan dia tuh nari di tengah-tengah panasnya terik matahari. Yap. Karena waktu itu pasti pagi kan, Hmm. Super Bowl belum malam kalau zaman dulu. Dia nari crowd itu dulu tuh nggak yang disiapin crowd itu di atas gitu loh. Iya. Mereka tuh boleh masuk nerobos terus lari ke tengah gitu. Ini jebol pagar lagi nih Enggak, kayaknya nih, enggak bahas jebol pagar. nih. Udah itu enggak. Oh, Ini udah, jebol iya. pagar. Itu emang Iya, iya. emang mungkin eventnya maunya begitu kali ya. Oh iya iya. Ibarin iya. lari gitu. Tapi kan yang di YouTube yang viewersnya banyak banget itu adalah pertama kali Michael Jackson moonwalk di lagunya Billie Jean, tau gak? Pasti Itu tahu. dia acara apa ya? Grammy ya? Apa awards apa? Ya? Yang itu pakai topi hitam. Iya, terus sama kos tangan kuli kan dia. Iya. Kos tangan kuli. Sama ini dia tuh terkenal gara-gara ini apa kos kaki kegedean. Iya. Suka lebar-lebar gitu loh. Iya kenapa ya?
kayak itu dia sering ini loh kosaki dijadiin bola gitu buat main bola. Waduh. Diikut-ikut kan karetnya ditarik Iya, tuh, iya. jadi dimainin terus dipakai lagi sama dia. Iya, dia terinspirasi. Mungkin pemain bola Real Madrid juga ada yang bolong-bolong terinspirasi dari itu ya. Gak bolong kan dia? Oh enggak ya. Mungkin bisa juga sih Terus mungkin itu kaos kaki sebagai icon itu bisa jadi. bisa jadi menurut gua. Selain Michael Jackson, lu menurut lu siapa? Mungkin dari Indonesia kali ya, karena kan boleh. tadi Queen dari UK gitu, terus Kiss Michael juga. Jackson, iya Kiss. Nah, mungkin kalau dari Indo menurut gua tuh Hindia. Oh Hindia. Iya. Nyadar gak sih dia punya kayak apa ya? Gue ngeliat dia punya karakter banget kalau dia di panggung, benar-benar gak peduli. Celana naik ke atas pinggang dia sih. Oh iya ya. Dia kalau pakai celana kayak menurut gua agak tinggi-tinggi gitu ya. Celana Tapi tuh dia jadi gondrong. keren sih, apalagi dia suka pakai outer yang gede-gede banget, badan Itu dia kan maksud kurus gua, tuh. menurut gua. Itu keren. Gue juga sempat ngikutin fashionnya dia pada saat itu. Terus juga kalau misalkan kalau lu tahu dulu Fish lagunya kalau Lawar tuh gue bener. Oh iya. Ya Itu bener-bener stage act lu menurut lu keren. keren. Walaupun lemes-lemes gitu tapi bukan berarti Bukan kayak make kan tapi. enggak ya, enggak make. Ya mungkin make mic untuk nyanyi mic untuk dia nyanyi, di panggung. Nah, kalau lu Hindia gua kurang Hindia. Siapa menurut lo? Kalau Indonesia dia deh. mungkin emang terkonsep sih kalau di Stepwood Concert ya. Ya. Cuman Indonesia menurut gua yang Changcuters gak sih? Changcuters ya, itu Iya, legend ya banget walaupun sih. gayanya kayak The Beatles ya. Benar. Cuman menurut gua ya saat itu band yang gayanya kayak pakai jas, Ya. terus rambutnya pada kayak mangkok semua kan. Semua yang klimis-klimis gitu Klimis-klimis tuh gitu si kan. trianya kan. Kayaknya ya Gila. maksud gua siapa gitu band Indonesia Iya. gitu. Bener sih. Dan Mungkin band ada yang tetangga ya, band tetangga Masdo tau Oh nggak? Mas Do. Yang lagu ya, Dinda tahu, itu. tahu. Yang Itu Dinda, Jangan menurut gua Marah-Marah. wah, itu ya walaupun kita nggak ngelihat siapa nyontek siapa ya, Betul. tapi mereka berdua tuh ikonik banget lagu-lagunya, Iya, terus benar. dandanannya gitu ya. Indonesia tuh juga nggak kalah sebenarnya ya sama musisi luar. Gue setuju lagi. Iya benar-benar gue Iya ya? setuju. Lo tau Prince gak? Ada penyanyi Prince namanya. Itu dia pernah ada drama. Jadi feud nih Michael Jackson sama Prince tuh menurut gue paling keren. Dia tuh pinginnya baunya agak-agak kayak ke sexual song gitulah. Yap. Tapi yang lebih frontal dan dia banyak kan kalau si Prince bisa main musik kan, bisa main gitar gitu-gitu. Ya. Michael Jackson kan lebih ke pop yang nari-nari gitu kan. Betul. Feudnya tuh menurut gue keren gara-gara dua-duanya ini punya itu sebenarnya suaranya bagus banget tuh kalau denger lagu Prince enak-enak Purple Rain kalau nggak salah deh. Ya. Gitar Connect itu sering banget dan dia per stage act yang gue inget tuh pas dia di Super Bowl juga Prince pas dia gitarnya tuh warna ungu terus dia kayak apa ya kayak Gelambir. Gelambir bukan. Oh, apa tuh maksudnya? Hey. Oh. Kemana sih ini orang arahnya? Gue juga bingung ini apa? Ah, iya. Pokoknya gini, kayak persotan, gitar kayak persotan. Ada benang merah dari yang lo omongin dari tadi ya. Kayaknya Super Bowl ini menciptakan Iya lagi, bener. musisi-musisi yang ikonik ya. Padahal banyak banget loh stage act di Super Bowl yang keren. The Weeknd lo tau gak yang Tahu. itu keren banget lagi. Iya ya The Weeknd. Tapi yang lagi rame akhir-akhir tahun ini yaitu si Kendrick Lamar. Iya. Super Bowl juga yang Rihanna juga keren banget. Oh karena dia lagi hamil ya gue tuh. Iya, Pas lagi itu lagi hamil. yang merah-merah itu kan. Dia turun bro aja tuh pas di tengah gitu. Astagfirullah, janganlah. Itu justru stage edge itu. Dia hamil, gue nggak mau tahu. Baby life gitu. Itu lagu SZA yang gue nyanyiin. Iya lagu Iya. lagi. Gue baru sadar lagi. Tapi keren ya, maksudnya Apa? gue ngerasa poin penting dari musisi yang mungkin dia akan besar menurut gue, walaupun ya gue orang awam, anggaplah orang Iya, awam, iya. pencinta musik aja, kayak stage edge itu buat orang tuh gak cuman misalkan lagu lu enak, suara lu bagus, genre lu gue suka, tapi gue suka banget gaya lo gitu loh. Tapi ada juga kalau tadi kita ngomongin ya udah penyanyi-penyanyi atau musisi Indonesia yang pada saat ini yang menurut gua stage-nya keren. Yang zaman dulu juga ada. Kalau misalkan zaman dulu tuh kayak Selain Michael Jackson, Queen dan lain-lain tadi. Iya, Apa ada menurut lu keren? sebenarnya juga yang kayak modelan penyanyi Indonesia zaman dulu kayak Vina Panduwinata apa segala macam itu sampai lagu-lagunya tuh juga ikonik gitu. Kalau Vina tuh ya suara dia juga bagus. Tahu gak sih yang lagu dinyanyiin penyanyi sekarang tuh yang kayak la 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 yang dinyanyiin Oh, Malik. Kumpul kocak. Kumpul kebo. Kumpul kebo lu. Kumpul bocah. Kumpul bocah. Oh, bocah. Kumpul kebo. Ya. Bocahnya naik kebo. Iya, Maksudnya bocahnya gitu naik kan, kebo. maksudnya Makasih. kan. Iya. Ya itulah salah satu di Indonesia ya yang punya menurut gua ya unik lah stage edge-nya gitu ya. Sekarang kita dari tadi udah ngomongin soal stage act. Kita akan menguji seberapa jauh gue dan Ansul Yes. paham dengan stage act artis-artis yang pernah terjadi di
dunia ini. Benar. Karena Banyak ini banget ya judulnya. ini karena bentukan stage ya. Jadi ini kan asumsi ya. Iya. Maksudnya bukan asumsi, pendapat kita. Pendapat kita. Jadi ini selera ya. Selera bener. Dari lo dulu, boleh. Gua nomor 5 udah pasti Nazar naik tiang ya. Wow. Iya. Iya ya. Ya, kalau Dia konser kan setiap paling heboh. konser sih. Pasti naik tiang deh. Pasti Naik tiang. Naik itu yang tiang konser kan ada kanan kiri tuh, Iya. dinaikin sama dia. Dan tuh dia nanya lagi, aku naik ya. Oh gitu ya. Terus dia nyanyi terus pantatnya oke-oke gitu, kita weh kita di bawah panik-panik gitu kalau dijatuh gimana ya? Tapi dia ada goyangan khasnya loh kalau lo tahu. Mana? Oh Tau gak? iya gue tau. Yang habis itu kalau gue yang gemetar. Iya, pas di TikTok di stitch gitu habis itu gorila anjir. Gorilla dance. Enggak gorila, cuman mungkin mirip-mirip ke gorila, Pak. Bukannya Mas Nazarnya ya, maksudnya goyangannya pada saat itu ya. Gitu. Kalau lu apa nomor Nomor 5. Ini udah pernah manggung juga nih. Ini gimmick terus ini. Apa nih? Prediksi pernah manggung kan tuh. Oh, Tolani and Friends. Tolani and Tata, Friends, iya. Tolani and Friends. Itu waktu itu memang pernah manggung bukan itu. penyanyi itu memang mau gimmick dia mereka. Gila. Terus sampai kayak gue lihat kayak mereka tuh kayak ini tuh stand up apa emang beneran Iya, lagi bener-bener nyanyi ya, setuju. tapi ternyata mereka bisa main musik semua loh, keren sih menurut gua. Itu yang di Pesta Pora lucu banget, yang dia Oh, iya. pakai odong-odong. Oh iya, Odong-odong. pakai baju olahraga bukan sih? Iya dia naik enggak, dia naik ke atas panggungnya pakai odong-odong dulu baru naik ke atas panggung. Waduh, itu Lucu banget sih. lucu ya. Dia emang mau di panggung, mau di depan TV, depan kamera ya. Tapi emang terus gitu ya. mulu. Tapi menurut gue tuh paling mahal sih artis kalau undang mereka. Iya sih. Karena harus bayar satu kan ini. Waduh, iya bener ya. Tapi emang mereka pas manggung pun punya ini ya, punya stage sendiri lah ya. Gitu. Nomor 4. Nomor 4 gue sih yang tadi gue sebutin Prince. Prince ya? Menurut gue keren. Karena dia pas lagi nyanyi lagu Purple itu hujan beneran. Hujan ungu nggak? Kan Purple Rain. Mungkin karena siluet lampu ungu kali jadi ungu mungkin ya. Kan kata lu gitarnya ungu kan? Purple Rain. Oh, iya, Tapi tuh gila. hujannya nggak dipredik, maksudnya nggak di Nggak terprediksi ya? setup. BMKG-nya nggak kerja di sana. Kebetulan lu tuh Aduh. BMKG lagi pada manggur ya. Oh, Teh Rara nggak ada di situ. Arah siapa THR? Itu yang begini-begini. Oh benar. Barara. Barara. Kan gua orang Sunda jadi Makanya Teh gue nggak tahu Rara. Terara siapa nih. Iya, Barara. Manggilnya Teteh jadinya Oke, Teh udah. Rara. Dulu nomor 4 siapa? Nomor 4 ya. Nomor 4 gue dari luar, dan ini apa namanya, salah satu band yang gue suka juga sih. Tapi bukan yang Kiss, karena itu lebih keren lagi. The Beatles. Kalau nyadar The Beatles juga stage-nya keren banget. Dia tuh kayak suka gitu loh. Kebelet kencing ya gue tuh. Kebelet kencing ya. Kencing. Rambutnya tuh goyang-goyangnya kayak ning. Karena rambutnya kan begitu kayak mangkok. Gue pernah baca faktanya waktu itu dia kenapa rambutnya kayak mangkok, karena dia terinspirasi sama musisi waktu dia ke Jerman kalau nggak salah. Itu dia benar-benar, oh lu pakai rambut mangkok deh, lu bakalan terkenal. Ya terkenal dia. Jadi harus rambut mangkok dulu gua. Kalau lu sekarang rambut mangkok dikatain batok lu, betok gitu. Gitu. Kalau sekarang beda lagi. Tapi pada saat itu emang Beatles keren banget. Dan salah satu dia kan keren ya. Dan semua fansnya tuh mayoritas perempuan. Oh, iya, Jadi di konser dia nyanyi nih, ngeband gitu di konser. Itu tuh dia berhenti ngeband, tour lagi gara-gara suara teriakan perempuannya lebih besar dari suara dia nyanyi. Makanya dia berhenti untuk I wanna iya, bener-bener apalagi yang terakhir di stadion di Bukit Jalil. Bukit Jalil belum dibuat waktu itu. Oh iya bukan deh. Bukit Jalil. Waktu itu si Jalak Harupat ya. Itu lebih parah lagi belum dibuat itu. Enggak. Nomor 3. Elvis. Tapi comebacknya yang 6 Januari. 67. Enggak. Oh. 69 atau 67. Oh, tahun gila iya. Yang dia nyanyi pakai kulit atas bawah. Tapi dia rambutnya juga keren sih setiap Iya, manggung. Manggung super keren. Itu menurut gue tuh stage paling keren karena dia Yap. juga di tahun yang sama ngeluarin lagu ini If I Can Dream. Wih. Yang pakai baju Dia kan suka deng. Ya gitu lah. itu gua Emang suka. dia emang bapak rock and roll sih, Bapak Elvis rock and roll. Presley. Gue 3 itu. 3 itu ya. Elvis Presley. Oke. Dari Indonesia, gue suka kalau misalnya yang suka gini-gini siapa ya? Siapa gitu? Giring. Oh iya Itu gini-gini. dia. Iya benar-benar. Soalnya gue kan sekarang Ubay kan penyanyinya. Iya, Gue lupa Ubay. itu sih Giring. Giring. Itu bener-bener dia seru banget Kalau kalau dia. gini-gini mulu ya. Iya, itu gue SMP sih pas masih Giring ya. Heeh. Wah itu seru banget tonton Giring. Padahal kayak Apa? ya maksudnya dia bersaing lah sama band-band pada saat itu kan, band-bandnya The Massive, terus ada AA, Peter Pan, dia tuh punya fun sendiri si Giring nih. Tapi kan dia kan julukannya apa? Band Giring. Master of Soundtrack ya. Oh gitu. Kan dia lagunya masuk soundtrack film-film apa? Wah iya terus. Laskar Pelangi salah satunya ya. Iya sama apa Iya. tuh tekalnya kapal Van der Wijk ya. Van der Wijk ya, Tuh. Van der Sar kiper. Nah, Keeper, tapi Van Dijk back. Van Dijk
back. Ya. Van Houten udah itu penyanyi Stereo Blast. Nah, ini Itu lu tapi udah fakta lo kenapa dia gini-gini. kenapa? Itu di setiap mau nyanyi tuh sepatunya dimasukin semut Firaun. Innalillahi beneran nih. Firaunnya kan udah meninggal. Semutnya. Oh, semutnya. Kan kalau Firaun kan udah meninggal, tapi dia semutnya Semutnya ada. masih ada ya? Masih ada. Oh itu dia dari zaman Firaun meninggal sampai di Indonesia pas zamannya Giring Giring Niji. Niji. Jalan kaki dia hijrah ke situ. Karena ada hijrah ke London tuh lagunya. Itu bener Kencang Cuter. Gitu. Berarti sekarang nomor 2. Nomor 2 gua. Oh, 420. 420. Tadi tuh gua. Bener-bener, gue setuju. Kayaknya kan selalu kayak mau masuk angin kayaknya. Oh iya, nggak pakai baju dulu. Baju. Udah gitu dia terkenalnya berdansa. Tapi gue sadar dia nggak pernah nengok belakang tuh deh. Kenapa? Karena koyo semua sama. Oh, gue kira salah bantal. Bisa gitu ya. Terus kecerekan. Menurut gue tuh stage check dia waktu saat itu kan kayak orang ya mungkin dulu ada kayak Stars and Rabbit kan juga pernah tuh Betul, gitu. betul. Cuman menurut gue ya karena lagunya viral juga 420 si Arles mana gayanya gitu keren sih. Gue nomor 2 siapa? Nomor 2. Nomor 2 gue taro Freddie Mercury. Ya maksudnya Queen lah. Karena Queen itu nggak cuman joget-joget ya. Lu kalau tahu Queen itu kan pakai setengah mic ya. Oh iya setengah mic ya benar. Itu tuh kan kalau di filmnya diceritain kalau misalkan sebenarnya mic-nya tuh kayak pakai stand mic. Cuman dia karena dia mau joget-joget. Ternyata coba akhirnya itu ikonnya dia untuk di panggung. Akhirnya dia joget-joget dengan setengah mic Setengah mic itu ya bener-bener. Nomor satu. Nomor 1 udah tadi lu udah Queen ya gue kasih. Ya. Gue Bon Jovi lagi. Bon Jovi ya? Lu tau gak yang gitarisnya tuh si Giri Sambora tuh pasti ada selangnya. Oh iya. Yang kan wow. Oh itu emang itu kalau gue lihat emang itu adalah musik asli dari Amerika. Jadi yang di mulut terus dimainin itu kan? Bukan, itu bukan pianika. Bukan, ini Bukan pianika. Wow, ada selang di mic-nya. Bukan pianika. Pianika emang itu. Ya selang kan ya. Selangnya warna bening biasa, bener gak? Iya benar. Ya kan, tahu gua. Ya itu emang itu. asli Amerika tuh alat musik itu. Asli Amerika emang. Bener, itu keren. Oke. Itu nomor 1 ya? Iya, nomor 1 gua Kiss, sudah jelas. Oh, Karena iya, emang iya, Kiss iya. ya dia dengan lu kalau tahu Kiss sampai sekarang masih suka manggung, unplugged gitu lah segala macam. Oh, Jadi kayak umurnya udah 70 tahun udah jalan udah pakai itu masih manggung dan dia masih pakai make up. Nah, dia kembali lagi pakai make up. berarti keren. No debat gitu. Yes, jadi itu tadi kita udah nebak kita udah ngasih tahu nih stage edge dari berbagai musisi mana yang menurut kita keren ya. Kira-kira dari lu semua kira-kira siapa 5 artis yang kalau manggung stage-nya paling keren? Dan mungkin kalau pengen update lagi tentang musik ya, bisa langsung aja follow atau enggak sampai ini YouTube channelnya Continuum Live. Juga jangan lupa follow IG-nya Two Way Monologues dan juga Continuum Live. Yes, dan gue Valdi pamit undur diri. Dan juga Dito pamit undur diri. Dadah.